Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi yang ketiga mengenai topik ragam bahasa. Topik pertemuan ketiga ini, adapun capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menerapkan ragam bahasa. Baik, Ananda semuanya, ragam bahasa dalam hal ini tentu harus tahu konsepnya ya. Itu ragam bahasa adalah variasi bahasa yang muncul sebagai akibat dari pemakaiannya. Dalam hal ini, ragam bahasa di Indonesia dibagi menjadi 4 jenis. Ini juga saya kutip dari bahan ajar dari modul PPG. Dari 4 jenis itu ada berdasarkan media, ragam berdasarkan cara pandang penutur, berdasarkan topik pembicaraan, dan berdasarkan tingkat keformalannya. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan media, media pengantarnya atau sarananya, terdiri atas 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa ragam, diantaranya ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Baik, selanjutnya ragam bahasa itu berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa tersebut diantaranya ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah ini yang dilakukan di dalam akademisi ya. Ketika mahasiswa menyusun makalah dan penelitian yang ada tugas akhir nanti ketika tataran S1 itu namanya skripsi ya. Ada tesis, ada disertasi. Ragam bahasa ilmiah itu sesuai dengan kamus, sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa ya, yang tentu disesuaikan dengan penggunaan ejaan bahasa Indonesia untuk baik itu dari kalimat efektifnya, pilihan katanya, kosakatanya sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan ilmiah. Ada namanya ragam hukum, ya, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ini bahasa-bahasa yang digunakan tentunya yang terkait dengan bidang ilmu, ya. Misalnya saja di ragam bisnis. Ketika kita melihat pilihan kata yang namanya makro dan mikro ya, nah, itu. Tapi kalau di ragam sosial ya itu berbeda. Begitupun juga di ragam sastra, di kedokteran, kosakatanya, pilihan kata yang digunakan tentu yang terkait dengan kedokteran atau kesehatan. Begitupun dengan ragam agama ya. Baik. Selanjutnya ragam bahasa dilihat dari gaya ya, dari 5 gaya berdasarkan tingkat keformalannya, yaitu ragam beku ya. Ada ragam beku misalnya tentang undang-undang dasar, itu sudah ragam beku namanya. Ragam baku, ragam konsultatif,
ragam santai, dan ragam akrab. Ya. Berikut ragam ilmiah dalam menulis akademik. Pengertiannya bahwa ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Bahasa ragam ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Ini disusun dengan secara sistematik. Jadi di setiap katakanlah dalam penulisan ilmiah ada struktur, ada sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiannya. Baik, tentu di dalam ragam ilmiah ini ada karakteristik ragam ilmiah. Nah, saya sempat kutip itu ada 7, yaitu cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, ya, bertolak dari gagasan, ya, formal dan objektif, ringkas dan padat, konsisten. Ya, jadi ragam ilmiah itu harus konsisten, misalnya dalam merujuk untuk sumber-sumber, ya, atau rujukan daftar untuk jadikan daftar pustaka, konsisten menggunakan bahasa yang baik dan benar, begitupun juga konsisten bahasanya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi ada aturan-aturannya di dalam penyusunan misalnya daftar pustaka, ya, ada misalnya nama pengarang, sesudah itu tahun, judul buku kalau dia berupa buku, sudah nama penerbit, ya, di koma ada tanda baca, baru kota terbit, ataukah kota terbit dan penerbit. Itu banyak metode, ya, apalagi sekarang ini sudah mudah untuk mendelay, langsung melihat rujukan-rujukan misalnya dari jurnal, ya, tentu disesuaikan dengan sumber yang dikutip. Baik, untuk cendekia ini karena banyak yang terkait dengan contoh-contoh, saya mengambil ragam kedokteran, ya, atau ragam untuk kesehatan. Cendekia yang dimaksud di sini adalah bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat dari pembaca, oleh pembaca. Contoh, ya, tentu dalam hal ini kan kita banyak menemukan kesalahan kasus-kasus penggunaan bahasa secara ilmiah. Tapi berbeda kalau kita melihat dari ragam sosial. Ya. Infeksi cengkauan pembentuk mikorisa akan mempengaruhi serapan para fosfor oleh tanaman inang melalui akar, terutama tanaman yang tumbuh pada tanah yang kekurangan fosfor, yang dimungkinkan oleh adanya hifa eksternal. Ini sebenarnya salah, diefektifkan, ya, cendekia itu membentuk pernyataan yang tepat. Kalau ini terlalu luas dan bagaimana kurang efektif, ya. Jadi langsung saja yang benar, infeksi cendawan pembentuk mikrofil pada akar tanaman inang akan meningkatkan serapan harap fosfor melalui hifa eksternal. Jadi singkat. Ya, tapi ini juga bisa membuat contoh-contoh yang terkait dengan cendekia ini, artinya itu dengan membentuk pernyataan yang tepat dengan gagasan yang disampaikan sehingga penerima pesan itu menerima dengan makna yang tepat, ya. Baik. Lugas, artinya lugas di sini paparan bahasa yang lugas itu menghindari dari kesalahpahaman dan kesalahtafsiran isi kalimat. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari, ya, karena sastra itu ada imajinasi dan bermakna konotasi, interpretasi di setiap orang itu kan berbeda, ya. Di sini ragam ilmiah di akademi ini adalah menggunakan ragam denotasi, makna lugas, makna sebenarnya. Karena itu contoh-contoh yang ada
Tentu nanti Anda bisa membuat contoh lain yang terkait dengan bidang studinya ya, mengenai entah itu bidang yang terkait dengan hukum, terkait dengan ilmu sosial, ekonomi ya. Kalau ini contoh yang diberikan Ibu ini terkait dengan ilmu kedokteran atau kesehatan. Nah, selama ini kan banyak yang kita alami selama 2 tahun terakhir ini adalah pandemik ya. Jadi memang kita harus jaga kesehatan. Itu. Tapi contoh-contoh ini bisa dikembangkan ya. Ya baik. Contoh bahwa mahasiswa sering mendapatkan tugas yang berat sehingga kemampuan berpikirnya menjadi menurun. Ini juga contoh-contoh yang diberikan yang umum ya. Ragam ya, ragam maksudnya fragmentaris adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat yang terjadi antara lain adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari ada kesatuan gagasan di dalam kalimat tersebut atau yang diungkapkan. Contoh kalimat fragmentaris, artinya harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Di sini kan belum selesai ya, apa yang mau dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan ini kadang ditemukan di kenyataan sehari-hari, di pertemuan, ya, pertemuan-pertemuan ilmiah. Tugas tersebut harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Ya, seharusnya harus jelas tugas apa. Ya. Baik. Untuk poin keempat dari karakteristik ragam ilmiah itu sifat bertolak dari gagasan. Artinya ada penunjulan diarahkan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak ada penulis implikasinya. Kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif. Pasif ya. Sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Artinya di sini bahwa menggunakan menggunakan kata ganti ya, kata ganti dan tentu dalam kalimat kata ganti misalnya kami ketahui ketika kita membuat makalah diketahui jadi dipasifkan kalimat. Penulis menyimpulkan bahwa hifa pendawan pembentuk mikorisa yang berasosiasi dengan akar tanaman mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara fosfor. Ini jadi perlu dijabarkan ya bahwa hasil penelitian menyimpulkan ya bahwa hifa cendawa membentuk mikrosel yang operasi dengan akar tanaman mampu membantu. Jadi ada paralel, ada keparalelan ketika dia misalnya ada ada huruf pasif ya, dipasifkan sebenarnya ya kalimatnya bahwa kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Jadi tidak menggunakan penulis. Kadang juga di dalam seharian ada menggunakan peneliti ya. Tapi lebih bagus di bahwa hasil penelitian dijabarkan lagi kalimatnya bahwa hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Jadi itu yang perubahan-perubahan. Banyak yang ditemukan penulis menyimpulkan. Siapa itu penulis kan misalnya. Atau menggunakan kata ganti. Ya, kami, mereka, gitu ya. Berikut karakteristik yang kelima, formal dan objektif. Sifat formal dan objektif ditandai dengan kosakata. Jadi tentu memang harus lihat betul kosakata yang digunakan di dalam penulisan ilmiah. Yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimatnya memiliki unsur yang lengkap. Contoh, mahasiswa baru mengikuti program pengenalan program studi di fakultasnya masing-masing. Jadi sifat formal itu tentu secara objektif ya. Artinya itu bagaimana penggunaan kosakata di dalam kalimat yang akan digunakan.
Jadi tentu ada bentukan katanya, ada kosakata yang bernada formal, ada kosakata yang memang disesuaikan dengan ragam ilmiah ya. Nanti dikembangkan untuk contoh-contoh yang lain. Baik, karakteristik yang keenam yaitu ringkas dan padat. Sifat ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur bahasa yang mubasir. Itu berarti menuntut adanya penggunaan bahasa yang hemat. Contoh, hasil analisis, jangan menggunakan hasil analisa ya, itu analisa itu sebenarnya tidak baku. Hasil analisis biji tanaman di laboratorium agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember bahwa biji kedelai tidak mengandung genetik ya, isu negatif yang selama ini berkembang bahwa kedelai mengandung GMO adalah tidak benar. Ini saya ambil dari artikel-artikel ya, contoh-contoh artikel mengenai terkait dengan pertanian ya. Kebetulan ini saya lihat artikel ada dari Fakultas Jember karena pos ini atau kegiatan ini kan ada yang dari Fakultas Pertanian, ada dari UPI ya, ada dari di perguruan tinggi Indonesia ya. Jadi contoh-contoh itu bisa kita mengambil di internet atau kita bisa buat sendiri berdasarkan konsep tentang ringkas dan padat dibanding dengan yang sebelumnya yang dipaparkan yang salah ya, berdasarkan hasil analisis ya, itu terlalu panjang ya. Jadi terlalu panjang dan harusnya memang efektif ya. Jadi ringkas, padat dan ringkasnya itu ya tentu diefektifkan kalimatnya. Baik, untuk yang keenam, karakteristik enam itu adalah konsisten. Ya, itu ya. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Artinya kaidah-kaidah itu, metode-metode dalam penyusunan daftar pustaka misalnya, kan banyak cara, banyak metode, maka kita menggunakan secara konsisten. Jangan dicampur seperti gado-gado ya, tapi disesuaikan dengan metode yang memang kita mau gunakan ya, karena metode-metode itu sesuai dengan kaidah, tetap memilih salah satunya. Tapi jangan dicampur, ada metode 1, metode 2, dan metode 3. Jadi contoh yang diberikan ini untuk bahaya kelaparan pada musim kemarau 2013 telah disiapkan program ketahanan pangan. Masyarakat dihimbau untuk melakukan diversifikasi pangan dan menggalakkan lumbung desa. Jadi di sini ya perlu unsur bahasa, tanda baca, ya, tanda-tanda huruf miring, ya, misalnya apa ya, unsur serapannya, penggunaan garis miringnya, penggunaan huruf kapital, itu kan ada semua di kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan mahasiswa bisa melihat di kamus elektronik. Sekarang ini dengan IT kita berterima kasih karena bisa super belajar kaya di dunia maya ya. Jadi karena itu contoh-contoh juga itu dikaitkan dengan bidang studinya, tentu kosakata-kosakata yang digunakan yang terkait dengan bidang ilmu. Oleh karena itu, contoh juga bisa diambil dalam kehidupan yang sering digunakan di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. Baik, karakteristik ada 7, tentu ciri ragam ilmiah itu struktur kalimat jelas dan bermakna lugas, ya, makna sebenarnya, karena di situ tidak boleh ada interpretasi makna ganda, ambigu, ya.
Karena karya ilmiah itu karya yang betul-betul bermakna dinotasi yang makna sebenarnya. Karena berbeda dengan sastra. Kalau sastra itu ada imajinasi dan ada nilai estetika dan makna konotasi. Ya. Jadi yang kedua, singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. Jadi harus jelas konsepnya. Ketika misalnya membuat makalah, tentu harus tahu dulu apa yang mana fokus ya atau masalah yang mau ditulis di dalam makalah itu. Misalnya tentang pandemik ya, yaitu topiknya mengenai pandemik. Ya, pandemik tentu Ananda mengambil suatu judul, tentu ada permasalahan. Dan di situ bagaimana kajian dan konsep secara lengkap tentang pandemik atau virus corona ya. Begitupun juga bagaimana vaksinasi atau yang terkait dengan bidang Ananda di bidang hukum ya, di bidang ekonomi, bagaimana peningkatan ekonomi mikro makro misalnya, ataukah bagaimana mengembangkan sesuatu di pertemuan di sosial ya, di bidang sosial ya. Yang ketiga, struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah. Itu lagi selalu terkait dengan konvensi naskah. Aturan-aturan, karena berbicara tentang ragam ilmiah. Ya. Cermat dalam menggunakan unsur baku. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, istilah-istilahnya baku. Misalnya kayak kata hipotesa, jangan hipotesa itu salah, hipotesis. Analisis itu yang benar, jangan analisa. Gitu ya. Nah, misalnya ketika menulis kata sistem, ya diujarkan sistem, tetapi di sistem diujarkan sistem, sistem, tetapi ditulis sistem. Apotek itu diujarkan, tetapi kalau ditulis apotek. Jadi nanti akan dilihat dari di samping pemaparan ini, pemahaman Ananda itu bisa dilihat di modul, bisa juga di link ke kamus elektronik ya, kamus elektronik dan pembentukan istilah ya, begitupun juga di elektronik bisa di link pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUI ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu sudah ada di internet. Dan ketika Ananda membuat suatu makalah ya, makalah atau kertas kerja atau kan penelitian yang terkait dengan dataran strata Ananda S1 misalnya skripsi, ya tentu itu ada penelitian-penelitian ke lapangan, entah itu pustaka, dan itu menggunakan analisis ya, menggunakan analisis metode penelitian, ada analisis, ada hasil penelitian, ada pembahasan, simpulan dan saran. Dan ini juga digunakan dengan sesuai dengan kaidah pembentukan istilah, bentuk katanya, pilihan kata yang digunakan, kalimatnya, paragrafnya harus koherensi di dalam sebuah wacana itu ya, teks. Saya kira itu nanti akan lebih jelas nanti melihat contoh-contoh karena yang terkait dengan ciri ragam ilmiah mengenai cermat di dalam menggunakan unsur baku, pilihan kata dan kalimat efektif, tentu Ananda harus lihat ada contoh-contoh di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pembentukan istilah, kamus besar bahasa Indonesia itu sebenarnya langsung link ke internet, itu sudah ada semua di internet materi-materinya. Tapi di modul untuk pertemuan sesi ini ada juga di situ contoh-contoh. Ada beberapa contoh, sebenarnya banyak contoh-contoh yang digunakan, bergantung kepada
bidangnya nanti bidang hukum misalnya ya, di kosakata yang digunakan, tapi kalimatnya diefektifkan dengan adanya kaidah tentang subjek, predikat, objek dan keterangan. Ketika membuat kalimat itu diefektifkan, jangan terlalu banyak kata-kata yang kurang efektif ya. Begitupun juga unsur baku di dalam pembentukan kata. Baik, selanjutnya ciri ragam ilmiah yang kelima yaitu cermat dan konsisten. Saya kira sudah tadi ini bagaimana menggunakan penalaran dari penentuan topik, pendahuluan, kajian teorinya atau deskripsi teori ya. Jadi ini juga nanti bisa dikutip ya, dikutip dari berbagai sumber. Yang terpenting itu bagaimana sumber itu didaftarkan di daftar pustaka, bahwa ada rujukan ya, ada rujukan dari si penulisnya. Deskripsi data, analisis data, hasil analisisnya harus betul-betul cermat, teliti ya, sampai dengan simpulan dan saran. Berikutnya yaitu menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Tentu ini di setiap ilmu ada istilah-istilah ya, istilah-istilah yang digunakan silahkan. Ya. Kadang istilah-istilah yang digunakan misalnya itu dari serapan bahasa Inggris, ya tentu penggunaan kaidah penulisannya itu dimiringkan hurufnya. Selain dari bahasa Indonesia. Tapi ketika penelitiannya itu bahasa Inggris, maka istilah-istilah dari bahasa lain itu ya dimiringkan. Ya. Yang ketujuh, objektif dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum. Menghindari bentuk pesona dan ungkapan subjektif. Itu ya, jadi dia objektif. Objektif dapat diukur kebenarannya karena itu sesuai dengan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita di dalam ragam ilmiah itu tentu harus betul-betul dapat terukur kebenaran. Ya, nah, biasanya kalau kita menelaah atau menganalisis hasil penelitian itu kan ada instrumen-instrumen yang digunakan. Yang kedelapan, konsisten dalam pembahasan topik, pengendalian variabel, permasalahannya bagaimana, tujuan penalaran, istilah-istilah dan sudut pandang, pendahuluan dan landasan-landasan teori yang digunakan. Yang biasanya landasan teori yang digunakan itu ya tentu dia itu 3 tahun terakhir, malah ada pendapat 10 tahun terakhir boleh. Sekarang ini, zaman sekarang ini tentu banyak-banyak merujuk ke jurnal, karena jurnal itu adalah hasil penelitian yang terbaru yang dikembangkan oleh si penelitinya, dan bisa kita melihat tindak lanjut dari hasil penelitian, saran atau rekomendasi dari hasil penelitian itu untuk menindaklanjuti temuan-temuan barunya, sehingga yang menulis karya ilmiah itu ya tentu ada temuan-temuan lain dibanding dengan temuan yang sebelumnya. Ya. Baik, kesalahan dalam pemakaian bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah, kadang kesalahan penalaran, ada yang rancu, pemrosan kata-kata, ketidaklengkapan kalimatnya. Ya, tadi kan ada kalimat yang efektif, efektifkan kalimatnya supaya penyampaian kalimat itu baku dan efektif. Ya. Dan terlalu banyak kata-kata sambung, ya, kata sambung atau konjungsi misalnya. Jadi dalam sebuah kalimat itu terjadi keparalelan. Kalimat ada kesatuan, ada kepaduan, ada betul-betul sesuai dengan setara ya. Jadi kesalahan kalimat fasih, ya, kesalahan ejaan, kesalahan pengembangan paragraf, yang tentunya paragraf yang satu dengan yang lain terjadi koherensi, ada kohesi. Begitupun juga kesatuan, kepaduan di dalam mengembangkan paragraf. Yang tentunya satu paragraf satu kalimat utama. Di dalamnya ada kalimat penjelas dan kalimat transisi. Itu perlu dilihat karena
kadang juga karya ilmiah dilihat dari permasalahan yang ada selama ini, karena Ibu itu sudah 23 tahun mengajarkan bagaimana kaidah ragam bahasa digunakan di dalam penulisan karya-karya tulis ilmiah, ya. Oleh karena itu banyak kesalahan, tidak begitu pun dalam pembimbingan mahasiswa S1, S2, S3, kadang tidak koheren antara paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua, melompat-lompat, ya. Berbicara kalimat utamanya misalnya tentang pandemi, kedua berbicara lagi tentang ekonomi atau tentang katakanlah BUMN, ya. Itu harusnya koheren, ya. Jadi perlu Anda memperhatikan. Berikut, kesalahan penalaran ini terjadi dapat dibedakan menjadi dua. Ada kesalahan penalaran intrakalimat dan antar kalimat. Intrakalimat itu adalah di dalam kalimat itu sendiri, bahwa kegiatan penelitian di bidang ilmu, misalnya hortikultur, akan meningkatkan kesadaran mahasiswa atau pentingnya persatuan dan kesatuan. Berikut, ini adalah contoh penelitian di bidang ilmu hortikultura akan meningkatkan kreativitas mahasiswa di bidang maaf ya, ada berikut kesalahan kerancuan tadi, ya. Jadi kerancuan terjadi karena penerapan dua kaidah. Kerancuan dapat dipilah atas kerancuan bentuk kata dan kerancuan kalimat. Contoh, ini juga contoh, nanti Anda bisa memberi contoh dalam latihan-latihan kegiatan ini, ya. Menurut para pakar sejarah mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Sailendra. Mahasiswa dilarang tidak boleh, ya. Di situ itu ada rancu, tidak dilarang, tidak boleh lagi. Berikut pemborosan, ya, terjadi apabila terdapat unsur yang tidak berguna dalam penggunaan bahasa. Contoh, parameter percobaan dibedakan menjadi dua, yaitu parameter utama dan penunjang. Jadi itu ada pemborosan, ya, bahwa parameter percobaan yang digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian terdapat dalam penelitian dilakukan terdiri dari dua parameter, yaitu parameter utama dan parameter penunjang. Itu terlalu panjang, ya, jadi ada pemborosan. Lebih bagus parameter percobaan dibedakan langsung di kita, ya. Terlalu banyak contoh satu itu kata-katanya, padahal bisa diefektifkan menjadi parameter percobaan dibedakan menjadi dua, yaitu parameter utama dan penunjang. Ini contohnya ini disesuaikan dengan bidangnya. Bisa nanti dalam latihan membuat contoh sesuai dengan bidang studi, ya. Ketidaklengkapan kalimat. Contoh, sebuah kalimat dikatakan lengkap apabila setidak-tidaknya mempunyai subjek dan predikat. Jadi inti sebuah kalimat itu subjek dan predikat. Contoh, masalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak jelas, ya. Ini masalah apa? Nah, dalam rapat pengurus kemarin sudah memutuskan apa yang diputuskan. Baik, kesalahan kalimat pasif. Maksudnya di sini adalah bahasa ilmiah yang digunakan dengan orientasi gagasan. Artinya ada penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan. Orientasi gagasan bukan pada penulis, sehingga bentuk kalimat yang cocok adalah kalimat pasif. Kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari, ya. Contoh, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Jadi pasifnya itu dapat disimpulkan, ya. Jadi kata disimpulkan, penulis dapat menyimpulkan juga, ya. Jadi ada kata aktif dan ada pasif. Oleh karena itu orientasi gagasan
pada penulis bentuk kalimat yang cocok adalah kalimat pasif. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, misalnya seperti itu ya. Baik, kesalahan ejaan. Ya, ini banyak juga dilakukan dalam kesalahan ejaan dan ini nanti mahasiswa bisa melihat, ya, bisa melihat di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sudah ada contoh-contoh, tapi yang jelas konsepnya dulu, misalnya pemisahan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, bagaimana kesalahan penulisan ejaan, penggunaan huruf kapital, ini ada dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, itu sudah ada juga secara elektronik ya, bisa dilihat di internet, cari di Google ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, banyak contoh-contoh mengenai penggunaan ejaan. Misalnya ketika menggunakan kata pasca sarjana itu kan disambung yang benar ya. Pasca panen itu disambung. Tunawisma itu disambung. Yang benarnya itu adalah disambung penulisannya. Pramuniaga ya. Tunanetra. Baik kesalahan gabungan kata yang memungkinkan menimbulkan salah penafsiran. Ya ini bersama anak-anak, bersama anak istri, alat pandang dengar, buku sejarah baru, biasanya pemisahan-pemisahan intonasi, ya, salah penafsiran. Memberitahukan, bukan memberitahukan itu dipisah ya, iya. Dinonaktifkan itu dirangkai, yang benar. Jadi pengguna ejaan huruf pertama yang menunjukkan tahun, bulan, ini banyak kesalahan terjadi dalam penulisan ilmiah ya. Ketika membuat kata bangsa Indonesia, suku Madura, pisang Ambon, misalnya hari Kartini, yang benarnya itu misalnya hari raya Idul Fitri. Ini juga bisa nanti dilihat di kamus elektronik. Salah ejaan mengenai tanda penghubung, ini bisa banyak juga yang salah di dalam penggunaannya ya. Ton 3 kali, ada yang untuk itu, namun koma itu penggunaan koma ya. Oleh karena itu atau artinya koma, kesalahan ejaan yang terkait dengan bilangan, misalnya 15 orang berhasil. Ya, jadi 50 orang tamu, jangan ditulis dengan angka ya. Gelar, nah ini juga banyak ditemukan ketika Anda mau ada menulis pembimbingnya ya, pengesahan pembimbing ketika misalnya menulis skripsi. Misalnya Dr. Munira, seharusnya kan doktor itu huruf kapital awalnya baru R titik. Untuk gelar doktor, misalnya SE itu titik, S titik E titik. Jangan lagi SE langsung begitu ya. Bukan huruf kapital semuanya. Jadi SE, misalnya Nur Kusnadi Idris. Koma, itu gelar, baru S titik E titik. Baik, kesalahan ejaan, ya yang benar analisis, ini banyak yang ditemukan, biasa menggunakan analisa. Teknik, jadi tulisannya bukan H, teknik K, ya. Kualitas, paragraf. Kesalahan pengembangan paragraf bisa dilihat dari kesatuan, kesistematisan, dan kelengkapan dan kepaduan. Ini ada beberapa contoh dalam menyusun, dalam membuat paragraf ya. Jadi gagasan pokoknya itu harus jelas ya. Jadi proses pembentukan contoh ini ada kalimat utama dan ada kalimat penjelas dan kalimat transisi. Jadi contoh di dalam ada kesatuan, ada kepaduan. Berikut ya, tentu Ananda nanti diarahkan dengan melihat ada diskusi kelompok pada LMS ya. Fitur-fiturnya itu diskusi kelompok tentu aktif di dalam berdiskusi untuk melihat keaktifan peserta kegiatan. Kegiatan ini, oleh karena itu di dalam diskusi kelompok, Ananda dengan
berinteraksi antar temannya. Ya. Yang tentunya dibaca dulu, dipahami modul dan penjelasan Ibu, lalu Ananda itu mencari, ya, cari jurnal-jurnal sesuai bidangnya atau artikel, baru dianalisis kaidah atau kaidah bahasanya ya, yang sesuaikan dengan pengguna EYD, kalimat efektifnya, diksinya. Saya kira jelas di LMS Ananda nanti akan melihat ada tugas kelompok juga, ada tugas di dalam diskusi kelompok, dan tentu nanti ada kuis melihat dari pemahaman Ananda di dalam berkegiatan. Baik, kalau begitu Ananda diarahkan untuk mendalami kembali, ya, membaca kembali penguasaan materi-materi di dalam modul, dan nanti juga link ke internet untuk memperkuat lagi pemahaman Anda, terutama di dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia, ragam-ragam bahasa ilmiah ya. Baik, kalau begitu cukup dulu ya. Kita akan sinkron ya, nanti berinteraksi di sinkron di LMS lewat diskusi kelompok atau forum diskusi. Sudah itu nanti Ananda akan mengirim tugas-tugasnya berdasarkan pengamatannya dan analisis kaidah dan ragam bahasa. Ya. Baik, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.